Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini seperti judulnya, aku akan sharing pengalaman aku, dimana pengalaman ini bisa dibilang kayak pengalaman buruk ya ketika beli tanaman online. Dan juga aku bakalan nge-review tanaman yang baru aku beli, yaitu tanaman Colocasia mojito. Nah, apa sih pengalaman buruk yang aku alami dan juga tanamannya gimana kondisinya sekarang, aku akan share ke kalian. Tapi sebelum itu seperti biasa, subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So langsung aja kita mulai ke ceritanya dan akan aku tunjukkan proses unboxing tanamannya. Nah guys, long story short, sebetulnya aku ini mau bikin video unboxing tanaman hias gitu kan, karena aku beli tanaman yang emang udah jadi wishlist aku banget dan udah aku istilahnya tunggu banget gitu loh. Tapi ternyata pada saat aku beli tanaman ini gitu loh, itu nggak sesuai dengan harapan. Nggak sesuai dengan harapan itu lebih tepatnya datangnya guys. Datangnya itu dia over days, yang dimana tanamannya itu jadi nggak fit ataupun nggak secantik ketika ada di foto kayak gitu. Nah, tanaman ini tuh aku beli dari Jawa Tengah ya, Cilacap. Dan juga tanaman ini itu adalah tanaman Colocasia mojito dan juga Colocasia black coral. Nanti akan aku tunjukin gambarnya juga. Dan aku beli harganya itu kurang lebih 500.000 semuanya. Dan estimasi datang barangnya itu adalah 2-3 hari guys. Tapi ternyata barangnya itu baru sampai di tangan aku itu seminggu lebih, dimana tanamannya kondisinya itu jadi kacau gitu kan, jadi kayak busuk dan jadi kayak layu dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi aku harus tanam ulang. Nah, gimana sih bentuk barangnya ketika aku terima? Ini aku sempet ngevideo gitu, jadi akan aku tampilkan videonya biar kalian juga tahu gimana bentuk fisik dari tanaman Colocasia yang aku terima ketika lebih dari 7 hari. Nah guys, kalian kan udah lihat ya tadi proses unboxingnya gitu kan. Tanamannya bener-bener udah nggak bisa di ini ya, tanam normal gitu, karena daunnya udah loyo, udah busuk, dan itu harus di cutting. Nah, akan aku tunjukkan sekarang kondisi tanamannya kayak gimana. Ini udah kayak sekitar semingguan di rumah gitu, seminggu 2 mingguan lah kayaknya. Karena semenjak aku unboxing itu aku kayak tiba-tiba langsung bad mood gitu, nggak mau bikin video, break sampai 2 mingguan, baru habis itu aku tunjukin sekarang tanamannya. Si kecil ini adalah tanaman Colocasia black coral. Jadi sekecil ini guys, bener-bener sekecil ini. Dan ini pun juga habis aku potong bonggolnya, karena bonggolnya ternyata ada busuk. Kemudian batangnya juga aku potong, dan ya semuanya aku bersihin dan aku tanam ulang, jadinya kayak gini. Padahal di fotonya kan lumayan gede ya, 2 daun. Tapi sekarang aku tanam ulang jadi ukurannya segini. Ini yang black coral. Ini aku kasih ini ya guys ya, toples karena medianya basah.
Terus yang kedua, ini ada Colocasia mojito, yang dimana seharusnya tanaman ini adalah tanaman yang datang sehat sesuai dengan harapan aku, karena ini adalah wishlist plan aku dari dulu banget dan akhirnya aku punya, cuman keadaannya kurang memuaskan pada saat datang. Akhirnya aku tanam ulang dan ini hasilnya. Ini adalah daun baru ya guys. Jadi mohon maaf guys, ada motor, ada suara anak-anak kecil, maaf ya karena rumah aku lagi rame. Tapi ini keadaan dari Colocasia mojitonya, yaitu daun satu, alhamdulillah motifnya udah keluar. Dan ini pun juga sempat ada masalah di akar guys. Banyak banget akar-akar yang aktif itu tiba-tiba menghitam, atau bisa dibilang kayak busuk gitu. Jadi aku harus cabutin satu persatu, aku bersihin dan aku tanam ulang. Sebetulnya ini tuh ada 3-4 daun kalau nggak salah, aku seingatku ya. Tapi ya semua daunnya harus aku papras semua gitu loh. Aku tanam ulang dan daunnya kembali kecil. Padahal di foto itu tanamannya gede, lumayan gede gitu loh. Tapi jadinya segini. Tanam ulang. Nah, jadi guys, sebetulnya permasalahannya itu, ini bener-bener gak ada permasalahan di seller ataupun permasalahan di pembayaran ataupun apa-apa gitu ya. Oh guys, maaf, ada adzan, jadi kita break dulu ya. Nah guys, adzannya udah selesai, langsung aja kita lanjutin lagi ceritanya gimana sih aku bisa dapat pengalaman buruk ini ya. Jadi aku ulangi lagi, aku tuh nggak ada masalah sama sellernya, aku nggak ada masalah dengan barangnya. Jadi barangnya yang dikirim pun juga real, kita juga sempat video call, kemudian juga dari segi harga pun kita juga oke gitu loh, nggak ada masalah sama seller sama sekali. Nah, permasalahan ini itu muncul di kurir guys, atau di ekspedisi, dimana aku tuh emang request salah satu ekspedisi yang emang bagus pelayanannya, tapi pada saat itu ekspedisi yang dituju sama orangnya itu alasannya itu nggak mau menerima barangnya gitu, karena katanya kalau ngirim tanaman itu beresiko. Ini lucu sih guys gitu, karena pada dasarnya aku sering banget pakai ekspedisi yang bagus ini untuk ngirim barang-barang dan itu nggak ada permasalahan gitu loh, nggak pernah kayak ditolak gitu karena ngirim tanaman hias. Tapi karena emang beliau bilang kayak gitu, ditolak ya. Akhirnya ya udahlah, daripada paketnya nganggur di rumah kan, namanya tanaman kan kalau udah dipaket kan lebih baik langsung dikirim kan, karena itu kayak masih maghrib gitu loh. Ya udah, akhirnya aku setuju menggunakan si ekspedisi yang menurut aku jelek pelayanannya ini kan. Menurut aku emang jelek, kurang lah gitu, banyak banget minusnya. Aku nggak mau sebutin, tapi ya mungkin kalian juga punya pengalaman sama ekspedisi si biru ini. Tapi ya udahlah, pokoknya aku oke lah mas, nggak apa-apa pakai ekspedisi yang biru itu gitu, karena aku ngerasa daripada tanamannya nunggu besok kayaknya nggak bagus gitu loh, karena udah dipaket gitu kan. Oke gitu kan. Akhirnya aku milih salah satu jasa juga, dimana di situ estimasi datang barangnya itu adalah 2-3 hari. Ya, 2-3 hari. Jelas aku pakai itu karena tanaman Colocasia, perlu diingat, itu adalah salah satu jenis tanaman yang emang gampang stres dan juga nggak bisa lama-lama di ekspedisi guys gitu, karena dia rawan busuk, dia rawan akarnya mati, kemudian juga daunnya loyo dan sebagainya kayak gitu-gitu. Jadi kalau bisa, kalau emang teman-teman mau beli tanaman online khususnya jenis Colocasia, aku sarankan beli yang paketnya pengirimannya itu bisa ekspres sehari ataupun 2-3 hari maksimal, jangan sampai lebih dari itu. Ini yang untuk Colocasia ya. Oke, lanjut lagi. Akhirnya ketika aku dikasih resi, oke, deal 2-3 hari, tapi tiba-tiba itu pada saat aku datang dan aku lacak barangnya guys, itu over gitu loh. Intinya adalah dia nggak sampai 2-3 hari gitu loh. Kenapa pada saat itu aku panik banget? Karena gini, tanaman ini adalah tanaman yang aku beli pakai uang tabungan, dimana ya jelas uang tabungan itu kan harusnya kan ya digunakan untuk yang keperluan mendadak ya gitu. Tapi aku alokasikan untuk beli tanaman hias gitu loh. Ya itu kesalahan aku juga sih. Jadi aku ngerasa kayak panik banget gitu kan, kayak aduh di mana nih tanamannya gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika aku nyamperin ke kantornya, menurut aku pelayanannya tuh kurang enak gitu loh guys. Selalu kayak belum datang mas, kayak gak dikasih solusi, paham gak sih? Kayak gak dikasih solusi, diskusi itu juga beliau juga kurang enak banget gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak kok gini banget pelayanannya gitu kan. Dan juga gak ada penjelasan yang clear kenapa gitu loh, kok di pelayanannya 2-3 hari tapi kok sampai over
berhari-hari kayak gini kok nggak ada penanganan gitu kan. Apalagi pada saat aku tanya kayak ini jaminannya kalau ada barang rusak atau ada hal-hal yang nggak mengenakan ketika barangnya datang gimana gitu loh, apa ada ganti rugi apa enggak gitu kan. Jawabannya nggak ada gitu loh. So kayak aku nggak tahu sih, kayak mereka tuh kerjanya kayak simple banget gitu loh guys, nggak memberikan customernya itu pelayanan yang terbaik gitu loh. Kayak at least kalau emang kamu nggak bisa jawab itu kasihlah kata-kata yang enak didengar, kasihlah kayak penjelasan yang emang bisa diterima gitu loh. Karena kita sebagai pengguna jasa kan pastinya juga menuntut hal-hal yang kayak gitu kan gitu loh. So that's why ketika barangnya datang tepat 7 hari itu guys, itu juga ada kejadian barangnya tuh hilang, nyelip. Jadi udah datang nih, di keterangannya udah datang di kantornya. Pas aku tanya, iya mas ini udah datang. Itu hampir aku nunggu 30 menitan diobrak-abrik muter-muter, katanya barangnya tuh hilang. Kayak bentar ya mas, ini tuh kok nggak ada di kantor gitu-gitu guys. Aku mikir kayak lah gimana sih gitu loh. Maksud aku kayak barang kok bisa sampai nyelip juga gitu loh. Sampai akhirnya barangnya ketemu dan itu bener-bener kayak udahlah tak kasih fotonya nanti ya. Itu bener-bener kayak udah solasinya agak belok-belok kayak gitu. Jadi aku mikir waduh ini tanamannya pasti nggak beres nih gitu, pasti ada masalah nih, aku udah feeling kayak gitu. So that's why aku langsung cepet-cepet pulang, aku bongkar dan aku buat video unboxing tadi itu guys. Sebetulnya kan aku kalau beli tanaman baru kan selalu rajin buat video unboxing ya, karena selalu kayak surprise, selalu kayak happy gitu kan. Tapi pada saat aku ambil paket si Mojito ini, aku tuh udah feeling kayak nggak deh ini pasti barangnya kacau gitu kan. Jadi aku nggak mau buat video unboxing yang seperti biasanya gitu loh, tapi aku buat video yang dadakan gitu, dan emang beneran barangnya dalam keadaan tidak baik-baik saja kayak gitu guys. Ya udah di situ aku tanam ulang, aku cuci dan akhirnya bisa survive. Dan ini pun juga harus take time sih ya biar bisa ngejar size-nya ketika aku kayak beli gitu kan. Kalau dibilang rugi, sebetulnya kalau rugi barang aku bisa bilang gini sih guys, kalau tanaman itu kan kita belinya kan dihitung size dan daun ya biasanya, kayak berapa daun, kemudian kayak gede gak daunnya, batangnya gimana, kemudian umbinya gede apa enggak gitu loh. Itu kan yang ngebuat tanaman itu mahal ya nggak sih, kayak nilai tanaman itu bisa jadi mahal karena itu gitu loh. Nah kalau kayak gini kan masalahnya gimana, paham gak sih guys, kayak aku tetap rugi gitu loh. Ruginya adalah karena aku beli dengan keadaan size-nya demikian sebesar itu gitu loh, tapi sekarang karena mati ataupun karena ada kerusakan aku tanam ulang gitu loh, jadinya kecil. So that's why di situ ngebuat aku kayak ruginya itu lebih di rugi proses gitu loh, karena aku harus mengorbankan waktu lagi untuk tanam tanaman ulang gitu kan, karena aku harus nanam ulang, harus ngelihat progresnya satu persatu, dan itu pun harus membutuhkan waktu. So that's why itu yang membuat aku rugi guys. So tapi ya karena tanamannya nggak sampai mati, ya aku tetap bersyukur dan tetap kayak ya udahlah, enjoy the process. Semoga ini bisa jadi pelajaran juga, dan buat aku pribadi pun juga aku harus ngerasa lebih teliti lagi kalau mau pakai ekspedisi biar hasilnya nggak semengecewakan kayak gini. Nah guys, untuk sesi terakhir mungkin aku bakalan ngasih tips ya. Mungkin tips dari apa yang aku ceritakan ini bisa menjadi bahan pembelajaran juga buat teman-teman yang emang mau beli tanaman online, khususnya untuk tanaman colocasia. Yaitu pertama, pastikan dulu sellernya itu trusted ya guys. Emang sellernya itu emang bisa diajak video call, fotonya jelas, kemudian juga cara transaksinya juga jelas gitu loh. Jadi mohon digali terus informasinya agar teman-teman juga yakin bahwa seller ini itu trusted kayak gitu. Yang kedua, untuk masalah ekspedisi ini bener-bener ya guys, pengalaman banget. Kalian kalau bisa pakai ekspedisi yang emang udah kalian percaya. Jangan nyoba-coba ekspedisi yang udah pernah bermasalah dengan kalian. Misal kalian ada masalah dengan ekspedisi si A ini ya bisa-bisa lebih baik dihindari, jangan sampai mengulang gitu loh. Nah permasalahannya aku adalah aku mengulang kejadian yang sama gitu kan, yang dimana ya akhirnya nggak ada progres sama sekali gitu lah, hasilnya tetap jelek. Dan itu bisa jadi pelajaran buat aku pribadi juga, bahwa kalau emang kalian ada masalah dengan ekspedisi A atau B, itu better dihindari aja, jangan sampai dipakai lagi jasanya. Itu buat pembelajaran mereka juga. Kemudian yang ketiga, untuk tanaman colocasia, sekali lagi jangan sampai kalian pakai ekspedisi ataupun jasa yang terlalu lama di perjalanan. Usahakan yang ekspres ataupun maksimal 2-3 hari, karena tanaman colocasia itu guys, kalau terlalu lama di ekspedisi itu pasti ada problem, atau barangnya itu ada kerusakan. Misal kayak
daunnya itu layu, daunnya mungkin patah, atau mungkin batangnya membusuk, atau akarnya mati dan sebagainya kayak gitu. So that's why aku prefer ataupun aku ngasih tahu kalian kalau mau beli colocasia usahakan pakai jasa yang express kayak gitu. Dan yang terakhir, kalaupun tanaman kalian rusak, tanaman kalian ada masalah nanti ketika barangnya datang, gak usah panik dulu. Meskipun kecewa dan panik itu pasti ya, tapi coba tenang dulu dan usahakan kalian bongkar pelan-pelan. Kalian cuci tanamannya, kalian cuci bersih, kalian cek bonggolnya, kalian pegang, agak kalian tekan-tekan gitu. Kalau itu emang busuk atau lunak, itu langsung di cutting aja, langsung dipotong biar nggak nyebar ke umbi lainnya. Kalau ada akar-akar busuk yang hitam kemudian juga udah lonyot banget, itu dicabutin aja biar dia juga nggak mengganggu proses pertumbuhan tanamannya juga. Dan kalau udah bersih, itu kalian bisa tanam ulang dan lihat kalau daunnya juga nggak fit ataupun daunnya itu udah loyo banget dan itu nggak bisa tumbuh secara normal, itu dipotong aja biar nanti proses pertumbuhan tunasnya jauh lebih cepat kayak gitu. So sekali lagi, apakah aku puas dengan tanaman Colocasia mojito ini? Sebetulnya kalau dari segi barang ya puas lah ya, alhamdulillah punya gitu kan, perlu disyukuri, alhamdulillahnya punya gitu loh. Jadi ya istilahnya kesampaian lah cita-citanya gitu kan. Cuman dari segi pengalaman ekspedisi ataupun pelayanan dari ekspedisi tersebut yang ngebuat tanamannya ini datang nggak sesuai dengan harapan aku, jujur itu yang ngebuat kecewa. So that's why I think that's all my video guys. Semoga video ini ada maknanya buat kalian juga, buat kalian yang mau beli-beli tanaman hias. Dan juga aku bakalan share ke kalian kalau ada progres ataupun daun dari Colocasia ini membaik, akan aku share juga ke kalian. Semoga bisa jadi pembelajaran juga buat kalian kayak gitu. So that's all my video and have a nice day everyone.